Lela berpamitan pada seluruh keluarganya. Apa kamu yakin, Dik? Ahmad seolah berat membiarkan Lela untuk kembali ke kota setelah tahu dari Zain yang bercerita kepadanya tadi perihal Amar dan kebebasannya dari penjara. Lela mengangguk. Umi yang juga merasakan hal serupa seperti Ahmad. Lebih berat lagi melepas putrinya untuk kembali bersama suaminya. Namun dia tak bisa melarang karena Lela sendiri yang bersikeras untuk ikut suaminya walaupun sebenarnya Zain tak memaksa. Dia menyerahkan semuanya pada sang istri. Berhati-hatilah jika sudah di sana, Nak. Umi memeluk erat putrinya. Iya, Umi. Umi tidak perlu khawatir. Lela tersenyum. Umi melepaskan pelukannya, menatap wajah putrinya lekat. Bagaimana Umi tidak khawatir, Nak? Mata Umi berkaca-kaca. Lela kembali memeluk sang ibu. Umi, pernahkah Umi berpikir bagaimana aku bisa bertahan sejauh ini dengan luka dan kesakitan yang aku alami? Bisa tetap bertahan bahkan ketika aku memilih untuk memendam semuanya sendiri. Semuanya karena aku punya Allah. Aku punya Allah tempatku bercerita panjang lebar. Aku punya Allah yang mengerti hidupku luar dan dalam. Aku punya Allah yang maha kuasa atas segala hal. Jadi selama ini aku tidak pernah sendirian. Ada Allah yang selalu memperhatikan. Allah selalu bersamaku. Allah selalu menemaniku. Allah yang aku yakin tidak akan pernah meninggalkanku. Jawab Lela di pelukan sang ibunda. Syukurlah kalau begitu, Nak. Allah memang akan selalu bersama kita jika kita tidak meninggalkannya. Tetaplah berserah diri kepadanya. Lela mengangguk. Umi lantas melihat Zain. Tak banyak bicara, Umi hanya langsung memeluk menantunya. Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Aku tidak melakukan apapun, Umi. Umi menggelengkan kepalanya. Banyak yang sudah kamu lakukan untuk putri Umi. Di perjalanan, jadi benar jika mantan suamiku sudah bebas. Lela memberanikan diri bertanya perihal Amar kepada suaminya. Zain dengan ragu mengangguk sambil melirik istrinya sekilas. Lela menghela napas panjang. Dia menunduk, sedih, kecewa. Kurungan 1 tahun penjara atas apa yang telah dilakukan mantan suaminya kepadanya tentu saja tidak setimpal. Setelah apa yang dilakukannya padanya, kini Amar bisa melenggang dengan bebas lagi, sementara dirinya masih tetap tersiksa akan trauma yang ditinggalkannya. Hingga saat ini dan entah sampai kapan, Zain tentu saja mengerti perasaan istrinya. Sebagai korban, Lela tentu saja kecewa tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Bukannya aku ingin menakutimu, tapi aku tetap harus mengatakannya. Agar kamu bisa berjaga-jaga. Mantan suamimu pasti akan berusaha untuk terus mengganggumu. Zain berbicara dengan hati-hati. Lela langsung mengangguk. Aku tahu, dia tidak akan membiarkanku hidup dengan tenang. Aku sangat mengenal wataknya yang pendendam. Kalau begitu aku harap kamu bersiap dengan apapun yang akan dilakukannya nanti. Lela terdiam sambil menunduk. Sesampainya di apartemen, kedatangan Lela disambut dengan senang oleh Aisyah dan Anita. Aisyah bahkan sudah datang sedari tadi sengaja untuk menyambut kedatangan kakaknya. Bagaimana keadaan kakak sekarang? Tanya Aisyah senang mengajak kakaknya untuk duduk di sofa. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Aisyah tampak sangat bahagia melihat keadaan kakaknya yang sudah sembuh. Maaf, kemarin membuat kalian khawatir. Lela melihat Anita dan Aisyah bergantian. Tidak apa-apa, jawab keduanya serentak sambil tersenyum. Yang terpenting adalah kamu baik-baik saja sekarang. Anita memegang tangan Lela. Iya, alhamdulillah aku baik-baik saja sekarang dan semoga sampai seterusnya. Amin. Sementara istrinya sedang berbincang bersama Anita dan Aisyah, Zain juga tampak sedang berbicara serius dengan Alfian. Keduanya sedang membicarakan Amar dan memprediksi apa saja kemungkinan yang bisa dilakukan Amar untuk mengganggu Lela lagi. Haruskah aku datang menemuinya? Tanya Zain melihat Alfian. Tidak perlu, dia akan datang sendiri menemuimu. Zain tertegun. Apa yang dikatakan Alfian benar. Kemungkinan Amar datang untuk menemuinya sangatlah besar.
Kalau begitu aku sudah tak sabar menunggunya. Zain geram. Iya, biarkan dia menemuimu. Tapi jangan sampai menemui istrimu. Tentu saja, mereka jangan sampai bertemu. Zain tidak bisa membayangkan bagaimana jika Ammar berhasil menemui istrinya. Lela sudah menjadi sangat ketakutan hingga berhalusinasi ketika hanya mendengar suaranya saja. Tak bisa dibayangkan olehnya jika sampai Ammar menampakkan dirinya di depan Lela. Dari temanmu yang psikolog itu, Ammar pasti sudah mempelajari tentang kondisi kesehatan mental Lela yang tidak stabil. Hal itu pasti dijadikan senjata olehnya untuk terus mengganggu istrimu. Iya, aku juga berpikiran seperti itu. Kali ini bukan dengan tangan atau kakinya dia akan menyakiti istriku. Tapi pasti dengan menyerang mental dan psikisnya yang sedang rapuh. Ketika keduanya masih terus bercengkrama, Zain dikagetkan oleh kabar yang dia peroleh melalui pesan singkat dari salah seorang temannya yang memberitahu jika Meisha dikeroyok para buruh. Kabar itu juga sedang ramai diperbincangkan di grup teman-teman kantornya. Tentu saja Zain kaget, terlebih ketika dia melihat sebuah foto yang menunjukkan kondisi Meisha yang lumayan parah. Zain langsung merenung. Dia beristighfar sambil memikirkan jika mungkinkah yang terjadi pada temannya Meisha adalah balasan atas perbuatannya pada Lela istrinya. Bagaimana keadaannya? Dia yang baru saja datang dengan tergesa-gesa dan wajahnya yang sangat khawatir melihat adiknya. Bu Meisha yang sedang menangis langsung memeluk kakaknya. Dia tak mengatakan apapun, hanya terus menangis di pelukan dia. Dia mencoba menenangkannya. Setelah adiknya terlihat mulai tenang, dia kembali bertanya sambil mengajaknya untuk duduk di kursi. Keadaannya lumayan parah. Dwi, adiknya mencoba menahan tangisnya. Orang-orang itu tidak berperasaan. Kenapa mereka tega mengeroyok anakku yang tidak salah apapun? Dwi kembali menangis sedih. Dia terus mencoba menenangkannya. Apa sekarang dia sudah bisa dilihat? Dwi mengangguk. Aku keluar karena tidak tahan melihat keadaannya, ucap Dwi terisak. Dia mengelus punggung adiknya. Dia mengerti akan perasaannya. Ibu mana yang tak sedih melihat keadaan putri kesayangannya seperti itu? Baiklah, aku masuk dulu. Dwi mengangguk. Sesampainya di dalam, dia kaget melihat keponakannya yang memang terluka cukup parah. Beberapa bagian tubuhnya diperban dengan wajahnya yang tidak karuan akibat dari luka lebam yang membengkak. Melihat kedatangan tantenya Meisha langsung menangis. Tante, ucapnya berkali-kali sambil terisak. Tidak apa-apa sayang. Sabar ya. Dia memeluknya. Dia terus memberikan semangat untuk sang keponakan agar bisa secepatnya pulih. Tante, apa ini karma yang dimaksud oleh keluarga Lela kemarin? Dia terhenyak. Dia langsung melepaskan pelukannya dan menatap wajah Meisha. Apa ini balasan atas apa yang telah aku lakukan pada istrinya Zain? Dia tak bisa berkata-kata. Iya kan tante, tenangkan dirimu. Jangan berpikir macam-macam. Jawab aku tante. Apa ini balasan untukku? Meisha berteriak lalu menangis histeris. Dia tentu saja kaget. Begitu juga dengan Dwi adiknya hingga membuatnya langsung masuk ke dalam ruangan. Meisha menangis sambil terus berteriak-teriak tak karuan. Dia langsung berinisiatif untuk memanggil dokter karena keadaannya yang sudah tidak terkendali. Melihat keadaannya putrinya yang seperti itu tentu saja membuat Dwi semakin merasa sedih. Apalagi ketika beberapa orang perawat dan dokter datang. Meisha malah semakin berteriak ketakutan. Ampun, jangan pukuli aku lagi. Ampun. Semua orang saling berpandangan. Dia sebagai ahli dalam menganalisis psikologi seseorang sudah langsung bisa menyimpulkan jika Meisha mengalami trauma yang mendalam akibat dari pengeroyokan itu. Lela tertegun kaget ketika melihat Zain suaminya merokok di balkon apartemen mereka dengan wajah yang terlihat sangat gusar dan bingung. Baru kali ini dia melihat suaminya merokok. Dan baru kali ini juga dia melihat suaminya dengan wajahnya yang seperti itu. Entah apa yang tengah dipikirkan oleh sang suami hingga membuatnya sangat kalut dan frustasi.
Mungkinkah itu tentang dirinya atau yang lainnya? Lela tidak tahu. Dia hanya tahu jika sebagian lelaki menjadikan rokok sebagai pelarian untuk sedikit membantu menghilangkan stres. Sementara di luar, Zain termenung sambil melihat gedung-gedung pencakar langit yang tinggi menjulang. Lampu-lampu yang berkelap-kelip indah di seluruh penjuru kota dan hiruk-pikuk lalu lintas yang seakan tak akan ada habisnya. Semuanya tak membuat pikirannya teralihkan. Dia tetap kalut memikirkan apa saja kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Amar pada Lela istrinya. Efek sementara nikotin hanya memberikan rasa tenang sesaat. Tidak ada penelitian jika rokok bisa membantu menghilangkan stres. Zain dibuat kaget ketika tiba-tiba Lela sudah berdiri di sampingnya. Dia langsung mematikan rokok di tangannya. Ternyata di sini indah juga, ucap Lela sambil melihat sekeliling. Ini pertama kalinya aku ke sini. Biasanya aku hanya melihat pemandangan dari jendela saja. Lela melihat suaminya sambil tersenyum. Zain ikut tersenyum. Kenapa? Apa kamu takut ketinggian? Lela langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya cukup tahu diri dengan kondisi mentalku yang tidak stabil. Jika perasaanku sedang tidak baik, bisa saja kan aku terpikir untuk melompat dari atas sini ke bawah. Lela melihat ke arah bawah. Senyum Zain langsung meredup. Dia menatap istrinya gusar. Tidak usah khawatir. Aku tidak akan melakukan itu sekarang. Lela menahan tawa melihat kekagetan suaminya. Zain tidak ikut tersenyum. Dia menunduk sambil menunjukkan wajah seriusnya. Walaupun memang sempat beberapa kali terlintas untuk melakukannya. Ucap Lela lagi dengan pelan. Zain kembali kaget dan langsung melihat istrinya lagi. Bukan sekarang, tapi dulu ketika aku masih di Mesir. Aku berpikir jika aku tetap di sana dan tidak segera pulang, aku akan mati. Jika tidak di tangannya, aku mungkin akan mati karena bunuh diri. Ucap Lela yang diakhiri dengan senyuman kecut. Zain langsung memalingkan wajahnya. Tak suka dengan perkataan istrinya. Apa kamu pernah mendengar istilah ini? Iman yang rendah tidak menyebabkan depresi. Tetapi depresi dapat menyebabkan rendahnya keimanan seseorang. Menurut teori ini orang depresi menjadi segan untuk melakukan sesuatu termasuk itu berwudu, salat dan mengaji, sehingga semakin menjauhkannya dari Allah. Dan semakin rentan terhadap bujuk rayu setan. Lanjut Lela. Di titik itu orang depresi akan mengalami keputusasaan dan rasa ingin mengakhiri hidupnya. Setan terus merayunya. Membisikkan jika kematian adalah satu-satunya cara paling tepat untuk mengakhiri semua penderitaannya. Lela melihat suaminya. Tapi itu tak akan pernah terjadi padamu. Zain juga melihat istrinya. Aku yakin semakin kamu merasa hidupmu sulit, semakin merasa tersakiti dan menderita. Hingga akhirnya kamu depresi dan putus asa, semakin pula kamu mendekatkan diri kepada Allah. Memohon ampunan dan pertolongannya. Lela langsung menundukkan kepalanya. Aku hanya seorang manusia yang sedang berusaha beriman kepada Allah dan semua takdir darinya, tidak peduli seberapa panjang, gelap dan keruh terowongan yang akan kulalui. Aku hanya melihat secercah cahaya indah di ujungnya. Dan itulah yang memberiku kekuatan untuk bertahan. Aku juga yakin jika cintanya jauh lebih besar dari lukaku. Dan rencana hidup yang telah disiapkannya untukku jauh lebih baik dari impianku. Ucap Lela sambil diakhiri dengan senyuman kepada suaminya. Syukurlah jika memang kamu berpikiran seperti itu. Yakinlah jika segala yang ada di dunia ini hanya sementara. Bahagia ada masanya. Duka pun tak selamanya, akan terus bergantian kita rasa. Kita hanya harus ingat untuk terus bersyukur dan bersabar. Karena yang bersyukur akan bahagia, yang bersabar akan mulia. Zain ikut tersenyum melihat istrinya. Lela mengangguk. Keduanya kemudian terdiam. Lela menengadahkan kepalanya menatap langit malam yang cerah bertabur bintang. Zain sesekali mencuri pandang melihat kecantikan istrinya di bawah sinar rembulan. Mulai sekarang aku akan sering-sering ke sini. Lela melihat suaminya. Jangan, jawab Zain refleks.
Lela kaget langsung mengerutkan keningnya. Maksudku, kesini saja jika sedang ada aku. Jangan sendirian. Lela tersenyum. Tenang saja, aku tidak akan melompat dari sini. Bukan itu maksudku. Hanya saja, Zain kebingungan. Iya, aku mengerti. Baiklah, aku akan ke sini jika itu bersamamu. Zain tersenyum senang. Keduanya kembali terdiam. Terima kasih. Ucap Lela tiba-tiba sambil melihat suaminya. Zain melihat istrinya heran. Telah menjadi cahaya indah di ujung terowonganku. Zain tersentak kaget. Jangan terlalu mencemaskan aku. Insya Allah aku akan baik-baik saja. Lela tersenyum menatap suaminya. Sebelum akhirnya dia kembali masuk ke dalam meninggalkan Zain yang tersenyum kesenangan. Mimpi buruk kembali membangunkan Lela malam ini. Dengan napas yang memburu dan keringat dingin yang bercucuran. Lela berusaha menenangkan dirinya sambil terus beristighfar. Dia lalu melirik Zain yang tertidur di sofa. Bersyukur jika mimpi buruknya kali ini tak membangunkan suaminya. Lela beranjak dari tempat tidurnya. Dengan pelan tak ingin membuat sang suami terbangun. Dia memasuki kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Lela bersimpuh di atas sajadah. Dengan wajah yang semakin basah. Dia lagi-lagi mengadukan segala keluh kesahnya. Mengadukan segala ketidakberdayaan dan terus merendahkan dirinya di hadapan Allah Tuhan yang Maha Segala-galanya. Lela tahu ketika dunia terus mempercundangi. Ketika harapan seolah tak ada lagi. Maka hamparan sajadah menjadi tempatnya merebah hati. Dia percaya mengadukan segalanya kepada Allah adalah satu-satunya cara paling mudah untuk memberinya kekuatan dan membuat segalanya menjadi mudah. Sudah terbukti, berapa kali keadaannya rapuh dan tak terkendali, namun dia tetap bisa sampai pada tahap ini dengan masih berdiri. Berkat Allah yang tak pernah ingkar janji. Berapa kali hatinya rapuh. Seakan dunia akan runtuh. Namun seketika Allah menjadikannya kuat seolah ingin memberinya bukti jika kuasanya begitu dahsyat dan sangat dekat. Dia percaya jika setelah ini dia akan baik-baik saja. Apapun yang akan terjadi ke depannya. Lela yakin jika Allah akan selalu bersamanya. Lela menyudahi doanya. Lela menyeka air matanya. Dia yang sudah tenang berdiri dan kaget mendapati sang suami yang sudah ada di belakangnya entah dari kapan. Sekarang aku yakin jika dirimu memang akan baik-baik saja. Zain tersenyum. Karena kekuatan doa adalah energi terbesar yang dimiliki manusia. Sebab melibatkan langsung pihak yang maha kuasa. Allah.